Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulia dengan iman, mulia dengan Islam, mulia dengan amal soleh, mulia dengan akhlak yang mudah-mudahan sesuai dengan tuntunan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah anugerahkan kita nikmat sehat, sudah sehat, diberi kesempatan untuk bisa hadir di masjid, ngapain sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah meluangkan waktu sejenak untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita, langkah kita dari rumah menuju masjid dicatat oleh Allah sebagai amalan saleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah di minggu keempat dari bulan Agustus atau pekan terakhir di bulan Syawal. Tanggal berapa Syafarnya, Bu? Pak, Syafarnya tanggal berapa? Ngeblank ya. Kalau Agustus tanggal 24 pasti tahu semua, ya kan? Agustus tanggal 24. Sofarnya selisih 5 hari ya, kalau enggak 4 berarti kesono ya. Tambah 4, 28 atau 29. Coba deh, pasti nanya sama Mbah Google. Nah, nanya Mbah Google. Kita mah kebiasaan ya, kalender sendiri nggak tahu ya, kalender yang lain lebih tahu. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita iman Islam, sehat jasmani rohanian, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini ngajinya santai saja, tapi mudah-mudahan bisa dibawa pulang dalam bentuk ilmu yang melekat dalam dada kita. Mengawali ngaji pagi hari ini menukil nasihat indah dari pembesar para kekasih Allah, pembesar wali-walinya Allah, yakni Al-Imam Ali Al-Khawas radhiyallahu an. Beliau berkata, "An-najjaru misbahatuhu fi minsyari wal falahu dzikruhu fi fasihi." Beliau itu memberikan nasihat begini, Pak. An-najjar misbahatuhu fi minsyari. Tukang kayu itu tasbihnya ya di gergajinya. Wal falahu dzikruhu fi fasihi. Pak tani zikirnya di cangkulnya. Kalau kemudian dikembangkan, kalau seorang karyawan maka wiridnya dengan berkarya. Kalau pedagang tasbihnya dengan dagangannya. Kan begitu, Pak? Ya, harus penting. Jadi ini bersesuaian dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 84 yang berbunyi, "Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi. Katakanlah, tiap-tiap orang itu berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi misalnya begini, Pak, kalau di antara kita mau nyebut kamu kayaknya terlalu nuduh banget ya. Kalau di antara kita pengen ada yang jadi lurah misalnya, atau jadi di atas lurah apa, Pak? Camat. Di atas camat wali kota atau bupati. Di atas bupati kepengen jadi gubernur,
selevel gubernur, menteri, atau ingin menjadi pejabat atau birokrat yang lain, dengan segala profesi itu, entah pedagang, entah karyawan, entah pak tani, entah tukang, entah apapun, tapi kepengen jadi walinya Allah, kepengen jadi kekasihnya Allah, tetaplah jadi profesi itu. Jadi misalnya dia birokrat, dia pejabat, kepengen jadi kekasihnya Allah, bisa. Caranya apa? Tidak harus meninggalkan kantor kemudian di masjid ibadah seharian, gak harus, tidak harus. Zikirnya pejabat, zikirnya birokrat, tasbihnya, wiridnya mereka ya disiplin menjalani atau melayani masyarakat. Itu tasbihnya. Tasbihnya pejabat melayani masyarakat, berbuat adil. Kalau waktunya lebih baru ke masjid. Gitu. Kok jadi serius wajahnya? Emang harus begini, harus diingatkan. Kan tugasnya Ustadz Kiai mengingatkan, Pak. Jadi sesuai dengan porsinya masing-masing. Allah memberikan jalan itu tadi. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang atau tiap-tiap orang berbuat sesuai menurut keadaannya masing-masing. Allah nggak adil dong. Kalau misalnya untuk jadi walinya Allah harus di masjid dong. Ya nggak mungkin. Allah adil kok. Dimanapun kita, apapun profesinya, bisa jadi kekasihnya Allah. Ustaz, saya ibu rumah tangga. Oh bisa. Ketika goreng tempe, bismillah, pakai tasbih, ingatnya Allah. Oh jadi ibadah. Apalagi goreng tempe untuk ngelayanin keluarga, suami, anak-anak. Atau kadang ibu-ibu kan, jangankan ibu-ibu, bapak-bapak, mbakku, ada yang aku takdirkan memang menjadi miskin, fakir kalau bahasa kasarnya. Illal fakru, memang ditakdirkan jadi fakir. Kalau aku jadikan dia kaya, justru malah rusak agamanya. Ini ngaji-ngaji kitab Tanbihul Ghafilin memang rada ke arah tasawuf, akhlak tasawuf. Jadi harus pakai nalar yang di atas rata-rata, pemahaman yang di atas rata-rata, bukan orang yang lagi baru belajar syarat rukun ibadah. Perhatikan Pak, Allah itu ternyata memang sengaja ada yang menciptakan di antara hamba-hambanya memang ditakdirkan menjadi kaya. Sebab kalau nggak kaya, sebaliknya kaya apa? Miskin atau fakir, rusak agamanya. Atau sebaliknya, Allah jadikan hamba-hambanya itu fakir terus, usahanya wah nggak kurang-kurang, ikhtiarnya luar biasa, jalannya rezeki ya macam-macam, ya segitu-gitu aja. Sebab kalau dibikin kaya malah rusak agamanya. Merhatiin nggak Pak di sekitar kita Pak? Oh jangan-jangan itu ada di antara kita itu. Emang iya. Jawabannya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran juga, walau basatallahu rizqal ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Surat Asy-Syura ayat 27. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah menegaskan memang sengaja Allah itu kadang memberikan kelapangan rezeki pada seorang hamba. Tapi kalau dikasih kelapangan justru malah dia itu lalai, terlalu sibuk dengan urusan dunianya. Kan sering saya menyampaikan ayat ke-12 surah Yunus. Ini ayat yang sering banget saya sampaikan, entah di khutbah atau di sini juga beberapa kali. Tapi nggak apa-apa, pagi ini saya nukil sedikit. Ayat ke-12 surat Yunus yang Allah berfirman di dalamnya, wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna 'anhu durrah marra ka'an lam yad'una ila durrim massah kadzalika zayyana lil musrifina ma kanu ya'malun. Ingat enggak ayat ini, Pak? Ingat ya? Wajahnya hafal semua kok insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di ayat ini, ayat ke-12 surat Yunus itu Allah bilang menggambarkan sifat-sifat sisi jeleknya manusia. Yang Allah gambarkan di sini, wa idza masal insana durru, dan apabila manusia aku timpakan ad-durru. Ad-durru itu apa?
sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa bentuknya? Ya macam-macam. Entah masalah sakit dan penyakit, masalah ekonomi, cari kerja nggak dapat, jangankan kau buat jajan, buat beras aja nggak ada, gitu kan. Nah, kemudian masalah rumah tangga, masalah pasangannya, entah suaminya, entah istrinya, entah tetangga, entah saudara, dan lain sebagainya. Sesuatu yang tidak menyenangkan, fitnahkah, cacian, bulian, dan hinaan dari orang lain. Kata Allah di ayat ini, da'ana li jambi au qa'idan au qa'imah. Maka orang itu datang kepadaku, memohon kepadaku, menghibah kepadaku, li jambihi au qa'idan au qa'imah, dalam keadaan berbaring, duduk, berdiri. Bahasa kasarnya, kalau lagi dibikin susah sama Allah, jadi eling. Halo? Kira-kira iya enggak itu? Orang itu kalau lagi dibikin susah kadang tuh rajin ibadahnya. Tahajud rajin, duha nggak kelewat, sholat 5 waktu paling depan, ngaji, majelis taklim bukan hanya 1, 2, 3, seminggu ngaji terus pokoknya. Nah, kalau lagi susah, zikirnya rajin, bukan hanya istighfar, sholawat pun beribu-ribu dibaca. Tapi di ayat ini juga Allah menggambarkan, falamma kasyafna anhu durrah, ketika kesusahannya aku angkat, ketika susahnya dirubah menjadi kelapangan, sempitnya jadi lapang, susahnya jadi senang, sakitnya jadi sembuh, gagalnya jadi berhasil, jomblonya jadi kok nggak berani jawab aja, jomblonya jadi punya pasangan, kan gitu. Nah, segala yang dulu-dulu nggak punya jadi punya semuanya. Marra ka'allam yad'una ila durrim massah. Dulu cari kerja susah, sekarang malah jadi pejabat misalnya. Marra ka'allam yad'una ila durrim massah. Dulu ojol, sekarang kemudian jadi pejabat. Lupa diri misalnya. Ya, entah balas dendam dengan kemiskinan, saya nggak tahu lah ya. Itu misalnya apa? Misalnya, lo misal kok. Jangan dikait-kaitkan dengan yang lagi rame lah di berita ya. Dulunya ojol, 9 tahun yang lalu ojol masih. Allah angkat derajatnya menjadi pejabat. Nggak usah bilang wamen, nggak usah Pak. Ibu suka begitulah. Jangan memperjelas yang sudah jelas. Nah, marra ka'allam yad'una ila durrim massah. Lupa diri, kayak dulu nggak pernah nangis, memohon, menghibah kepada Allah agar susahnya dihilangkan, agar sakitnya dibuang, agar sempitnya diganti dengan yang lapang. Hati-hati, orang yang seperti ini diancam oleh Allah dengan kalimat yang akhir di dalam ayat ini. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Orang yang ingatnya Allah kalau lagi seneng tok, ingatnya Allah kalau lagi susah tok itu loh. Lagi susah ingat Allah, lagi lapang ngeblank. Yang ada maksiat itu loh. Nah, kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Orang yang seperti itu adalah orang yang melampaui batas. Hati-hati Pak, hati-hati. Nah, jadi kita jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Nah, makanya penting Pak, membekali diri dengan akhlak, membekali diri dengan pengetahuan agama, bahwa segala sesuatu itu amanah. Jangankan kita menjadi pemimpin di suatu lembaga atau level tingkatan di tengah masyarakat, kita sendiri aja jadi pemimpin atas diri kita sendiri, apalagi pemimpin publik atau masyarakat. Saya sih ingin mengingatkan, kalau ngaji Senin jamaahnya mak-mak tok, kalau pagi subuh begini kan ada bapak-bapaknya, maka izinkan saya baca 3 hadis aja loh, nggak banyak-banyak, agar siapa kita pun yang dikasih amanah menjadi pemimpin di level manapun, dimanapun, itu hati-hati, karena tahu bahwa segala sesuatu itu amanah. Kenapa saya harus ingatkan begini? Biar tahu porsinya. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita beraktivitas, apapun profesinya, jadikan profesi itu sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena apa? Imam atau Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi
memberikan nasihat sangat indah. Wa kullu syai'in yashghuluka 'anillahi fa huwa dunya. Wa kullu syai'in yu'inuka 'ala tawajjuhi ila Allah fa huwa ukhra. Catat baik-baik Pak ini Pak kalimat. Yang dinamakan dunia itu adalah segala sesuatu yang menghalangi kamu dari ibadah kepada Allah, dan segala sesuatu yang membantu kamu menyerahkan diri kamu kepada Allah, maka itu dinamakan akhirat. Jadi misalnya, walaupun kelihatannya bolak-balik ke masjid, di dalam masjid bahkan, tapi orientasinya dunia, orientasinya sesuatu yang bukan akhirat, yaitu dunia Pak. Itu hati-hati. Tapi walaupun kelihatannya ke pasar, kelihatannya narik ojol misalnya, kerja di sebuah perusahaan jadi karyawan, tapi niatnya litaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah untuk ibadah. Aku berangkat kerja untuk mencari nafkahku untuk berikan, mengangkat kehormatan keluargaku biar tidak keleleran, biar enggak minta-minta, biar tercukupi kebutuhannya, maka itu ibadah Pak. Walaupun kelihatannya berangkat kerja, walaupun kelihatannya di dalam pasar, walaupun kelihatannya di sebuah perusahaan jadi karyawan, tapi ketika orientasinya lil ibadah, maka itu akhirat. Sebaliknya, walaupun kelihatannya ceramah misalnya nih Aziz nih, pegang mic, duduk paling tinggi, ya kan, menyampaikan hadis, menyampaikan firman Allah dalam Al-Quran, tapi orientasinya bukan ibadah, bukan taqarrub ilallah, tapi sesuatu yang sifatnya duniawi, bau duniawi, maka itu bukan akhirat Pak. Emang ada Pak Ustadz? Banyak. Saya itu dulu sering ngopi bareng sama orang-orang yang sekarang ada sering seliweran di media mainstream TV lah, sebut saja begitu. Dulu ngopi bareng. Saya juga dulu pernah di wilayah itu, jadi saya paham Pak Bu. Nah, suatu saat saya mau ngadain Maulid Nabi di pesantren, karena dia udah sering nongol di TV, saya undang, mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik jamaah untuk bisa hadir dan penyemangat untuk motivasi santri-santri, bahwa siapapun bisa menjadi apapun ketika Allah mengangkat derajatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masih ingat saya Aziz? Masih dong, masa enggak? Bisa mukadimah. Setelah itu, nih bentar lagi Maulid nih. Saya kepengen menghadirkan antum di pesantren. Alhamdulillah. Kenceng sekali alhamdulillah. Wah, senang saya. Ternyata kawanku masih ingat saya dan senang ketika mau diundang. Mau ngadain Maulid, mudah-mudahan antum bisa hadir. Alhamdulillah, luar biasa. Siap. Setelah ngomong begitu, di akhir dia bilang gitu, untuk jadwal dan ini tolong nanti ke manajer saya ya, untuk urusan jadwal ke manajer saya. Oh, berarti dia setengah ngaku temen. Kalau ngaku temen bilangnya gini, baik Aziz. Dia yang bilang ke manajernya, tolong kondisikan ya jadwalnya ke tempat si Aziz. Kan gitu kalau dia ngaku temen. Giliran ngomong begitu, saya hubungin dong manajernya. Manajernya kan nggak kenal sama saya. Wani piro. Diundang baru ke Tangerang Pak, dari Jakarta. Kalimatnya wani piro. Itu untuk dakwah loh Pak, untuk pengajian. Wani piro. Terus itu urusan akhirat begitu ya? Yang begitu? Halo? Emang iya kok? Fakta, nyata. Atas nama manajemen. Gak jadi saya. Ogah. Kiai yang ikhlas banyak. Saya juga tahu biasa diundang kemana-mana. Bisa ukurlah. Kalau dalam kota ya harus menghormati yang semestinya. Begitu loh maksudnya. Tapi nggak usah ditransaksikan. Yang ngasih ilmu itu Allah, yang bikin dulu kamu goblok kemudian pintar itu Allah. Lo mestinya bersyukur Allah titipkan ilmu di dadamu untuk dakwah, menyampaikan syiar Islam, mencerdaskan umat,
bukan kemudian wani piro terus jadi ibadah dari Hong Kong yang begitu. Nah, itu kadang maaf saya memang agak kritis sama mereka-mereka yang kadang atas nama manajemen gitu loh. Nah, dakwah akhirnya apa? Jadi orientasi cari dunia. Ketika ngartis nggak laku, banding setir, jadilah artis hijrah, diundang-undang ceramah. Lu nggak pernah ngaji kok ceramah, Pak? Terus ngasih ilmu apa? Paling juga hanya testimoni. Dulu saya telanjang, sekarang sudah menutup hijab. Paling bisa gitu doang. Boleh ya, boleh saja. Tapi kalau mau ngaji, panggil ustadz yang jelas ilmunya, panggil ustadzah yang jelas pernah mondoknya, gitu loh Bu. Kan ibu-ibu juga latah sih. Oh ya terkenal mau public figure kok, wong artis kok. Tapi jangan buat ngaji yang begitu loh. Makanya banyak orang yang nggak bener, nggak pernah ngaji diikutin fatwanya. Kalau suruh berbagi berbagi pengalaman, bahasa kerennya testimoni gitu loh ya monggo itu loh, tapi jangan disuruh menyampaikan babakan tentang hukum. Ngaji dulu yang mondok sampai berkarat aja, ya Allah, malah nggak diundang atau nggak dianggap padang. Ya itulah dunia Pak. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa saya ingin membaca itu terkait dengan ustadz. Kalau ini terkait dengan pemimpin izinkan saya membaca 3 ayat ini Pak, biar seorang pemimpin itu hati-hati. Ini disampaikan oleh Abu Ya'la Al-Ma'qil bin Jasar radhiyallahu an. Beliau pernah berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ahwasyun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah. Nabi bersabda, tiada seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat. Tidak ada seorang yang diamanai oleh Allah bisa memimpin rakyat. Kemudian ia mati, ia masih menipu rakyatnya, illa haramallahu alaihil jannah, melainkan pasti Allah akan mengharamkan baginya masuk surga. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Kok memimpin udah mati tapi masih menipu rakyatnya? Seorang pemimpin kan biasanya punya kebijakan, betul Pak? Nah, kebijakannya itu kemudian merugikan rakyat. Kok dia mati belum dirubah kebijakannya? Selamanya itu nipu namanya. Dan tanggung jawab di hadapan Allah apa? La illa haramallahu alaihil, Allah haramkan dia masuk surga. Mestinya itu tahu tuh para pemimpin tuh hadis ini, biar enggak sembarangan. Jangan dikait-kaitkan sama pajak Pak. Bapak-bapak mau kadang begitu sih. Itu kan saya mau ngomong ngaji, ibu-ibu suka nyangkut-nyangkutin. Ya, ibu-ibu terserah nyangkutin kemana ya. Yang penting intinya ngaji. Kita di masjid intinya ngaji. Kok ada kesesuaian dengan kondisi sosial yang lagi terjadi? Ya itu biar kita hati-hati. Ternyata Nabi sudah mengingatkan. Bahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda di rumahku ini. Nabi itu berdoa, ini sabdanya dalam bentuk doa Nabi itu, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqu alaihim fashquq alaihi, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqu bihim farfuq bih. Ya Allah, kata Nabi, siapa yang menguasai sesuatu dari urusan umatku lalu mempersulit pada mereka, maka persulitlah baginya. Dan siapa yang mengurusi umatku lalu dia berlemah lembut melayani rakyat dan masyarakatnya dengan baik, maka permudahkanlah urusan baginya. Tuh, pemimpin kalau itu lemah lembut, pakai hati mimpinnya, melayani benar, subhanallah, maka dapat doa dari Rasulullah, mudahkan segala urusannya. Oh subhanallah Pak. Dan betapa istimewanya pemimpin yang adil dan disiplin melayani masyarakat tadi. Kata Rasulullah di dalam hadis yang lain, ahlul jannati salasatun, ahli surga itu ada 3 Pak. Ahli surga itu kata Nabi ada 3. Dzu sultanin muqsitin mutasaddiqun muwaffaqun. Yang pertama ahli surga itu adalah pemimpin yang adil,
yang mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, paling pertama tuh disebut oleh Nabi bahwa penghuni surga adalah pemimpin yang adil, yang dapat taufik dan hidayah dari Allah. Yang kedua, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba. Yang kedua adalah yang ahli surga disebutkan oleh Nabi, orang yang penuh belas kasih, lunak hatinya pada sanak kerabat dan sesama umat Islam. Jadi yang menjadi penghuni surga berikutnya adalah seorang muslim atau seseorang yang penuh hatinya dengan kasih sayang, lembut pada sanak kerabat dan sesama muslim. Raqiqun bil fuqara'il mu'minin. Orang yang akan menjadi ahli surga adalah orang yang lembut hatinya terhadap orang yang sudah beriman tapi masih lemah imannya. Buktinya masih lemah, masih gampang kepleset. Masih kepleset kemana? Ya itu masih STMJ. Sekolah terus sholat terus maksiat jalan, gitu kan? Itu loh. Itu diperhatikan, insya Allah itu dapat cintanya Rasulullah SAW, dan insya Allah digolongkan menjadi ahli surga. Sama orang-orang yang masih belum seperti itu, ya dirangkul, bukan disumpah serapai, dimusuhin, apalagi kemudian dineraka-nerakain, enggak lah. Karena apa? Saya sering menyampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah seorang Muslim gampang memvonis, gampang menghukumi orang lain. Bahaya sekali, karena orang yang gampang sekali menghukumi atau memvonis orang lain itu bahayanya bagaimana? Berarti emang ngajinya salah, Pak. Sadar nggak sadar, ngaku nggak ngaku, itu pasti salah. Karena ada nasihat, jika ilmu agamamu membuat kamu membenci para pendosa, maka ada yang salah dalam pemahaman yang kamu pelajari dari ilmu itu. Jadi harus bagaimana? Teruslah belajar sampai kamu merasa bahwa orang lain itu semuanya baik, yang banyak dosa hanya dirinya. Itu yang benar, Pak. Jadi kalau kita belajar malah membuat benci semua orang, apalagi yang masih maksiat itu. Justru malah kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah, dapat taufik, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Imam Fudail bin Iyad menyampaikan nasihat, wahai orang yang patut dikasihani, kamu itu orang yang jahat tetapi menganggap dirimu baik. Kamu itu orang jahil, tahu jahil, Pak? Bodoh, tetapi menganggap dirimu berilmu. Kamu itu bahil tapi menganggap dirimu dermawan. Umurmu pendek tapi panjang angan-anganmu. Nah, perkataan ini dibenarkan oleh Imam Az-Zahabi. Apa sambutan Imam Az-Zahabi dengan nasihat Imam Fudail ini? Demi Allah, sungguh benar ucapan itu, sungguh benar nasihat itu. Kata beliau, kita ini memang zolim, tetapi justru merasa terzolimi. Tukang makan yang haram, tetapi merasa diri yang paling suci. Saya lagi bacain nasihatnya doang, Pak. Nasihatnya Imam Az-Zahabi, jangan melototin ke saya. Kita ini fasik, tahu fasik? Ngaku Islam sih, ngaku iman, tapi masih doyan maksiat, itu orang fasik. Ya, orang kafir karuan enggak iman sama Allah. Ya kan, orang kafir enggak iman sama Allah. Orang musyrik jelas menyekutukan Allah. Orang fasik itu siapa? Ya iman, ya Islam, tapi doyan. Jangan ngeliatin saya apa sih? Ini. Fasik itu orang ngaku ya Islam, ya iman, tapi masih doyan. Udahlah, doyan apa, jangan diperjelas loh. Tetapi merasa diri soleh. Fasik tapi masih merasa diri paling soleh. Mencari ilmu yang dikejar dunia, tetapi merasa mencari ilmu karena Allah. Tersinggung nggak yang terakhir ini? Mencari ilmu, orientasi yang dikejar dunia, tapi merasa yang dicari adalah Allah. Nah, sekarang cek, coba ketika kita sekolah dulu, ketika anak-anak kita sekolah, kan nggak sedikit orang tua yang ngasih saran ke anaknya begini, Dek, sekolah di sana saja,
biar nanti kalau lulus gampang cari kerja. Ayo, itu orientasinya apa? Ayo, bener nggak ini? Sekolahnya di sana saja, biar nanti kalau udah lulus langsung gampang kerja. Itu nyari ilmu karena Allah, itu karena dunia? Jawab sendiri, nggak usah jangan kenceng-kenceng, tetangganya tahu. Nah kan? Jadi ini nasihat kok pas banget gitu ya ke kita. Maka kita ini sering tertipu. Dengerin baik-baik Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kita ini sering tertipu oleh diri kita sendiri akibat bangga diri dan sifat sombong dengan memiliki sedikit dari karunia Allah berupa ilmu dan kebaikan. Tak lantas kita itu sebagai manusia suci, tak lantas memberi wewenang kepada diri kita untuk menduduki peringkat orang-orang soleh. Kita masih bersyukur Pak, ditakdirkan Islam. Kita bersyukur masih ditakdirkan bisa sholat, bisa sujud, bisa ngaji. Bersyukurlah, alhamdulillah. Nah, melihat saudara kita kok belum dekat dengan masjid, belum dekat dengan majelis ilmu, jangan suka menghakimi, menjustis kalau bahasa orang sekarang mah. Jadi jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita ujub. Sedikit amal membuat kita memandang rendah orang lain. Sedikit amal membuat kita menjadi hakim atas tindakan orang lain. Tidak ingatkah kisah ahli taat justru masuk neraka, yang ahli maksiat malah masuk surga? Itu ada di dalam hadis sahih Bu, Pak. Di dalam kitab Sahih Bukhari ada ceritanya. Jadi bukan sesuatu yang saya pernah menyampaikan hadis ini di satu masjid, terus ada sesepuh bilang, Ustadz, jangan sering-sering baca hadis inilah, nanti orang yang sudah taubat kepleset lagi. Lah emang manusia mah gampang kepleset, harus dikasih tahu lah gitu loh. Artinya kita yang sudah insaf, kita yang sudah benar, bersyukurlah. Karena kadang memang begini Pak, kadang sengaja itu Allah mencemplungkan hambanya ke dalam maksiat, sengaja memang Allah. Dengerin baik-baik, kadang sengaja Allah mencemplungkan hambanya. Tahu mencemplungkan Pak, ini bahasa mana? Ya mencemplungkan lah pokoknya. Kadang Allah sengaja mencemplungkan hambanya ke dalam kemaksiatan. Allah mau bilang, wahai hambaku, ini sebagai proses jalan menuju kepadaku, agar engkau tidak mudah langsung menghakimi pemaksiat yang dulu itu adalah jalanmu. Itu kadang sengaja Allah itu bikin seseorang itu kepleset biar nggak ujub, biar nggak merasa paling benar, paling soleh, paling surga banget gitu loh. Itu sengaja agar kita itu kalau istighfar bisa nangis Pak. Kalau istighfar udah nangis belum? Kurang dosa. Saya itu punya kenalan, mau saya sebut santri kayaknya sok-sokan ya, sebut saja kenalan atau jamaah atau teman lah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teman ini jujur bikin saya cemburu. Dia itu orang daerah, datang ke kota dalam rangka apa? Untuk kuliah di ibu kota, kuliah di suatu perguruan tinggi yang sangat terkenal di Jakarta. Saya nggak akan sebutlah, ntar dicari lagi. Nah, pokoknya ini cerita fakta, bukan katanya, dan saya langsung melihat, mendampingi beliau. Jamaahnya menurut Allah Subhanahu wa taala, karena orang daerah, kemudian orang daerah ini orang kaya, juragan lah di kampungnya. Anaknya sekolah di ibu kota, bangganya luar biasa. Semua kebutuhannya dikasih, dicukupin. Minta apa? Diberi. Ma, mobil dikasih. Ma, ini dikasih. Lah anak muda segala fasilitas hidup diberi, yang ada kuliah bener-bener enggak Pak. Subhanallah, ketika ketemu dengan saya itu masih akhir-akhir masa petualangannya, sampai beliau bilang begini, Ustaz, jangan bicara tentang dunia malam ya, sebut saja yang paling keren ya di ibu kota, yang mana yang belum saya tongkrongin. Semuanya buat nongkrong Pak. Dunia-dunia begitulah, dunia malam pokoknya, nggak usah diperjelas ya. Nah, itulah kenapa kita nggak boleh menjustis orang yang lagi di dunia itu. Karena apa? Seseorang itu bisa tiba-tiba berubah karena memang Allah maha membolak-balikan hati, betul?
Allah maha membolak-balikkan hati seseorang. Ya mukhawwilal ahwal, bahkan Allah bisa merubah keadaan seseorang. Singkat cerita, karena memang Allah maha membolak-balikkan hati manusia. Jika Allah bisa merubah malam menjadi siang, Allah bisa merubah siang menjadi malam, Allah bisa merubah orang benci jadi cinta, orang cinta jadi benci, maka ketahuilah bahwa Allah sangat mudah bisa merubah pendosa menjadi ahli surga. Setuju? Percaya nggak ini? Kalau Allah bisa merubah siang jadi malam, malam jadi siang, benci jadi cinta, cinta jadi benci, maka Allah pun dengan mudahnya bisa merubah pendosa menjadi ahli surga. Nah ini yang terjadi, Pak. Saya yakin betul dengan kalam ini. Si orang tadi, saya nggak nyebut laki perempuan, pokoknya adalah itu. Subhanallah, singkat cerita saya ajak sowan sama seorang soleh, seorang alim. Subhanallah, karena dia merasa pendosa, nggak berani masuk ke majelisnya. Singkat cerita, saya lagi ngobrol begini nih sama lagi sowan lah bahasa, bukan ngobrol, sama orang alim yang kami sowanin. Dia nggak berani masuk di sono, di luar pintu. Pas kita lagi sowan, tiba-tiba beliau teriak, eta tuh budak bangor ke dia, gitu dipanggil, Pak. Nah, kalau bahasa Sunda berarti sekitar sini orangnya ya, nggak usah. Kalau orang Jawa kan bahasanya nggak begitu. Budak bangor eta itu tadi ya, dipanggil tuh anak badung itu, suruh sini. Wah, gemeteran, Pak. Kebayang kan, biasa keluyurannya nggak bener-bener, itu tiba-tiba sowan ke saya dipanggil loh. Pas datang sebenarnya bener, pas datang remek gitu, Pak. Tempeleng kanan kiri atas bawah, pakai tongkatnya. Tapi anehnya setelah dipukulin kan logikanya pada berbekas ya. Ini satu pun gak ada bekas. Dalam hati tadi yang dipukulin itu apa ya? Padahal keras sekali, keras sekali. Setelah itu kata si fulan ini, ya Allah, makplong. Setelah dipukulin sama si kiai itu makplong. Setelah soal itu pulanglah kami, masih kami karena memang kami rombongan. Subhanallah, si fulanah ini tadi, fulanah jadi ketahuan perempuan ya. Pokoknya itulah, subhanallah, tidak kepengen yang namanya, tidak tertarik lagi hal-hal yang dilarang oleh agama. Totalitas kemudian dia berubah total. Yang bikin kita cemburu, Pak, ketika dia benar-benar pengen berubah, ketika diajak ke majelis zikir, kita baru istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita baru istighfar, Pak, dia udah bergetar badannya. Apa yang dia pikirkan? Kebayang semua dosa-dosanya. Apa iya saya diampuni oleh Allah? Ya Rabb, saya itu nggak layak, saya itu udah zalim atas diri sendiri, saya sudah durhaka sedurhaka-durhakanya, semua maksiat sudah aku lakukan, ya Allah. Bergetar badannya. Subhanallah, ketika udah sampai afdhalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha, wah tambah lagi, enggak, lunglai dia, lunglai dengar kalimat la ilaha illallah itu bergetar seperti yang digambarkan alladzina idza tuliyat 'alal Qur'an wajilat qulubuhum, ketika dibacakan Al-Qur'an atau kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat thayyibah, bergetar hatinya. Saya itu akhirnya ngomong begini ke beliau, ini yang bikin malaikat cemburu nih, ini yang bikin iblis cemburu nih, manusia kayak kamu ini nih. Maksudnya Pak Ustadz? Ya iya, kelakuan iblis sudah dijalanin, sekarang kelakuan malaikat yang lagi dinikmatin. Nah, model-model kita berani maksiat dulu nanti tobat, berani itu, berani. Wah, lagi maksiat mati selesai, lagi maksiat malah bablas. Jangan coba-coba lah. Saya bilang sama ini yang bikin malaikat sama iblis cemburu. Kalau yang namanya iblis kan nggak ada baiknya, Pak.
Iblis ada tobatnya? Enggak ada. Malaikat pernah maksiat? Enggak. Subhanallah, makanya iblis dulu jalanku dikerjain semuanya. Sekarang tobat, masuk ke dunia malaikat lah. Malaikat enak banget dia. Kelakuan iblis dijalanin sekarang malaikat nggak pernah maksiat ya Pak. Subhanallah. Model-model kita kenapa istighfarnya kurang klek? Kayaknya kurang memahami betapa besarnya dosa kita Pak. Kan banyak orang-orang hari ini. Nah, ahli surga berikutnya adalah wa muslimin wa afifun muta'affifun du'yalin. Kata Nabi, tadi kan baru 2 ya yang saya sebutkan, takut ada yang nulis. Yang ketiga apa Pak Ustaz? Tadi nanya. 3 golongan yang akan Allah tempatkan kata Rasulullah di dalam surga adalah yang pertama, dzu sultanin muqsit, raja yang adil atau pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang penuh dengan belas atau cinta kasih. Yang ketiga adalah wa muslimin wa afifun muta'affifun du'yalin. Orang miskin yang punya keluarga yang tetap menjaga kesopanan dan kehormatan diri. Pantesan Nabi di hadis yang lain mengatakan bahwa kelak di surga lebih banyak dihuni oleh orang-orang miskin. Tapi orang miskin yang mana dulu? Kata Nabi, orang yang miskin itu punya keluarga, tetap menjaga kesopanan. Artinya kesopanan menjaga untuk tidak meminta-minta, tidak ngemis, tidak jadi beban orang lain. Dia tetap menjaga kehormatan dirinya, gitu. Dan kita ini sebenarnya Pak, nggak usah terlalu khawatir dengan yang namanya rizki. Kita itu sering dengar kiai ustadz ajengan baik lewat Quran maupun nasihat-nasihat yang ada di dalam hadis Nabi. Nasihat-nasihat dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Kita itu sering dengar bahwa rizki kita itu udah dijatah oleh Allah. Segala sesuatu yang sudah dijatah tidak akan pernah diambil orang lain. Tergantung kita seyakin apa Pak. Pengen dapat rizki, tapi dapat rizki. Nah, Allah udah menetapkan ini rizki untuk seseorang itu, pasti datang. Hanya saja caranya Allah mendatangkan itu memang unik. Kalau yakin itu akan menjadi jalan rezeki yang baik tanpa menjadi beban di kemudian hari, ya bekerja, lewat kerja itu datang rezekinya. Kadang rezeki kerjaannya ringan tapi nilainya besar bisa. Tapi kalau kemudian rada miring sedikit itu gimana? Udah kepepet nih, udah jatuh tempo. Harus dari mana ya? Dia nggak kerja, yang dicari apalah siapa yang bisa dihutangin ya. Nah, nanti dapat rezekinya ya lewat utang. Dapat rezekinya lewat utang. Karena apa? Yang dicari utang. Ya rezekinya segitu-gitu juga. Nah, naudzubillah, jangan sampai yang golongan yang ekstrim yang ketiga, bahaya. Kok dengan jalan sesat misalnya, punya segitu-gitu juga dapatnya. Emang setan bisa nambahin rezeki kita? Enggak. Emang iblis bisa memberi kita rezeki? Enggak. Dia itu hanya memanipulasi, kitanya saja yang tertipu. Iya Pak. Jadi misalnya ada orang tuh katanya ke Gunung Kawi lah atau ke gunung kemudian pulang-pulang kaya. Bohong itu. Nggak bakalan. Itu sebenarnya cara rezeki kita. Cuman bodohnya kita kenapa ngambil dengan cara yang salah. Orang itu jangan kita lah. Naudzubillah summa naudzubillah. Hati-hati. Maka saya yakin betul. Seyakin-yakinnya pasti akan ada caranya Allah memberikan rizki. Toh rizki itu udah ditetapkan selagi kita mau berikhtiar. Maka jangan pilih yang kedua apalagi yang ketiga. Yang pertama itu ikhtiar, kerja keras, usaha, pasti Allah ngasih jalannya. Cuma kadang kita kurang sabar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu penting bagi kita segala sesuatu menyiapkan batin kita agar tidak mudah tergoyah oleh ujian-ujian yang pasti akan kita hadapi. Ini saya ingatkan kembali bahwa seorang mukmin pasti akan diuji dengan 5 hal, Pak. Dimanapun kita ngaku iman pada Allah, pasti akan diuji oleh 5 hal ini. Silahkan dicatat. Al-mu'min baina khamsi sadaid. Seorang mukmin akan senantiasa di 5 kesulitan ini. Artinya apa? Orang mukmin itu pasti akan diuji dengan 5 ujian ini.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 ujian ini apa saja? Mukminun yahsuduhu. Kita akan dipertemukan sesama mukmin lain yang dengki kepadanya. Pasti ada saja orang yang dengki, hasud, iri sama kita. Oleh karena itu, jangan suka pamer. Pamer apa, Pak? Pamer pencapaian. Jangan, Pak. Bahaya itu. Karena di luaran sana lebih banyak orang yang tidak suka daripada yang suka. Lebih banyak yang hasud daripada yang senang dengan pencapaian kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sembunyikan hal-hal ini. Jangan mudah dipamerkan. Apalagi dipajang ke medsos. Masalah rumah tanggamu. Jangan sampai. Punya masalah kok ngadu di medsos, ya remuk ajur, Pak. Kemudian jangan pernah pamer penghasilan atau keuanganmu. Jangan suka buka aib kekurangan keluargamu, dan jangan pernah menceritakan rencana masa depan serta pencapaianmu. Serta yang terakhir, jangan pernah engkau ceritakan ibadahmu serta amal kebaikanmu. Karena Pak, di luaran sana banyak orang yang dengki. Kullu dzi ni'matin mahsudun. Setiap nikmat yang kita dapat pasti ada saja yang tidak suka. Itu pasti. Itu dari sononya, Pak, fitrahnya. Maka jangan suka pamer. Jalan-jalan, pret, pajang di status. Makan di restoran, pret, dipajang status. Suka pamer itu namanya. Janganlah ya. Ngapain? Nah, biasanya orang yang suka pamer itu OKB, banyakan itu. OKB itu apa, Bu? Nah, sebut sendirilah ya. Yang kedua, wa munafiqun yabghaduhu. Hati-hati, orang mukmin itu pasti akan diuji yang kedua ini. Akan ketemu orang-orang yang munafik yang membencinya. Di depannya baik, di belakang gitu ya. Hati-hati. Pasti akan ada. Di depan akan support, seakan menjadi orang yang sepihak dengan kita, nggak taunya nggak jelas gitu kan. Yang ketiga, wa kafirun yuqatiluhu. Orang mukmin akan diuji oleh golongan yang ketiga. Siapa? Orang-orang kafir yang akan memerangimu, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara pemikiran maupun secara senjata. Itu jelas. Kita tidak akan pernah diem dan dibiarkan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, melaksanakan apa yang menjadi keimanan kita. Bersyukur kita hidup di Indonesia, Pak. Subhanallah, orang Indonesia itu sudah terbukti semarah-marahnya ya demo, semarah-marahnya ya unjuk rasa. Coba kalau di luaran sana marah, bikin bom, ledakin, ya subhanallah. Bersyukur kita loh, Pak, Bu, diajarin etika luar biasa. Bagaimanapun itu adalah jasa para ulama yang membangun mental masyarakat semarah-marahnya, sedengki-dengkinya. Maka ada pemahaman yang impor dari dunia luar sana dibawa ke Indonesia, seolah-olah dengan perang terbuka. Saya sering bilang, ini orang kalau nggak pernah ngerasain susahnya dan sengsaranya perang, itu seolah-olah anggapnya perang itu kayak mainan petak umpet apa sih? Perang tuh goblok. Untuk bisa merdeka itu susah, untuk bisa aman itu nggak mudah. Ada orang itu hanya pakai jubah lagi. Itu otaknya di mana itu loh? Terimanya syukur, nggak terima emang iya kok. Untuk menciptakan suatu kemerdekaan itu nggak mudah. Setelah merdeka nyaman, tenang. Coba kalau nggak merdeka, nggak tenang, bisa ngaji begini, Pak? Bisa ngaji begini? Nggak bakalan. Loh, kesukaannya ngajak perang. Subhanallah, kita udah adem ayem itu janganlah. Kalau toh beda ya dengan cara-cara yang ma'ruf. Menegakkan yang ma'ruf harus dengan yang ma'ruf. Nah, biar lebih baik. Selanjutnya wasyaitan yudilluhu, dan kita akan diuji oleh syaitan yang senantiasa menyesatkan. Dan yang paling akhir wa nafsun tunazi'uhu, yang paling akhir adalah kita akan senantiasa diuji oleh Allah lewat hawa nafsu yang senantiasa menentangnya. Sholat baru azan. Nah,
ngaji, besok masih ada lagi. Kan gitu ya. Lu ini bagus loh penceramahnya. Banyak, kita enak malah ngaji enak di YouTube, bisa pilih-pilih ustadz. Ya begitu. Lu ada orang itu diajak ke majelis ilmu, nggak mau katanya. Ribet. Enakan ngaji di rumah, lewat apa? YouTube katanya bisa pilih-pilih ustadz. Dia nggak tahu rahasia keutamaannya majelis ilmu. Banyak orang seperti itu. Maka paling akhir renungkan utlub qalbaka fi salasati mawatin. Carilah hatimu di 3 tempat ini. Inda sama'il Quran. Carilah hatimu di tempat yang diperdengarkan di dalamnya Al-Quran. Kalau hatimu anteng, adem, ayem di majelis Quran, tandanya kamu masih punya hati. Wa fi majalis dzikir. Dan yang kedua, carilah hatimu di majelis zikir. Kalau ada majelis ilmu, ada majelis zikir, betah bawaannya. Kalau belum selesai nggak bangun, gitu kan? Kalau nggak selesai nggak ninggalin majelis ilmu. Wa fi auqatil khalwah. Dan yang ketiga, carilah hatimu di waktu engkau berdua dengan Allah. Kapan? Ketika engkau sepertiga malam, jam 2:30 tadi bangun, kemudian wudu, hampar sejadah, sholat, nggak ada kanan kiri orang yang melihat kita angkat tangan, Allahu Akbar, bacaannya yang khusyuk, yang tartil, sujud, yang dinikmatin semuanya, baca tasbih, baca tahmid, semuanya. Kalau engkau menemukan hatimu di 3 tempat ini, berarti engkau masih punya hati. Fa inna lam tajidhu fi hadil mawatin. Apabila engkau tidak menemukan hatimu di 3 tempat ini, maka fasalillahi ayyamuna 'alaika biqalbin fa innahu la qalbalaka. Kalau engkau tidak pernah nyaman di majelis tasmi'ul Quran, kalau enggak pernah adem di majelis zikir, enggak pernah merasakan nikmat ketika sholat malam atau di majelis khalwah. Khalwah itu berduaan dengan Allah, enggak ada yang lain kecuali diri kita dan Allah. Kau enggak menemukan, mintalah kepada Allah hati, karena pada saat itu engkau sudah enggak punya hati. Mudah-mudahan kita semuanya punya hati. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang sampaikan semua bersumber dari kitab Tanbihul Ghafilin yang sudah saya pilih-pilih, karena kalau dibaca secara urut juga kapan hatamnya, ngajinya sebulan sekali. Ya mungkin butuh 5 tahun untuk hatam. Nah, sempat juga diminta, Ustadz dibikin makalah. Aduh, nggak sempet ya. Kalau dibikin makalah, dibagikan nggak sama jemaah? Ya mudah-mudahan nantilah next diingatkannya agak longgar waktunya. Mudah-mudahan bisa. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mari kita tutup bersama-sama dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada, mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang orang itu selalu tujuh. Ada yang diuji dengan kemiskinan dan juga yang diuji dengan suatu. Kalau dikaitkan dengan Allah itu akan menguji seseorang sesuai dengan kemampuannya. Nah, dikaitkan itu bagaimana kalau misalnya orang yang diuji dengan kekayaannya tapi dia tidak bersyukur atau sebagainya. Ini bagaimana kalau penjelasan? Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an tadi saya nukilkan satu ayat, tapi saya akan menjawab dari sisi ayat yang lain. Kalau tadi surat Asy-Syura ayat 27, boleh dicek nanti, walau basatallahu rizqa li'ibadi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi'ibadi khabirum basir. Kita yang paling simpel aja dengan menukil apa yang didawuhkan oleh Allah di akhir surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, di surat Al-Mulk, At-Tolak, surat At-Tolak ayat ke-7 pun ada ayat yang berbunyi mirip dengan akhir ayat surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kalau di ayat tadi illa wus'aha. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Allah tidak akan memberikan satu beban urusan di pundak seorang hamba kecuali hamba itu mampu menjalaninya, mampu melewatinya, mampu mengembannya. Nah, ketika Allah menguji orang, seolah-olah lebih aman diuji dengan kekayaan, mending diuji dengan kekayaan. Pak Ustadz, kan karuan kaya, bisa happy-happy, bisa healing, bisa jelong-jelong, apalagi lah terserah bahasanya lah ya. Nah, di mana-mana ternyata faktanya banyak orang yang kepleset ketika diuji dengan kekayaan. Iyalah Pak, karena untuk maksiat kan pakai duit. Tadi saya lewat itu, kalau subuh itu pas baru bubar banget Pak. Kalau berangkat dari arah BSD ke sini, itu beberapa tempat yang dunia kerjanya malam, bukannya malam itu pas baru bubar banget. Itu setengah macet kadang orang-orang yang jemput itu kan. Nah, artinya apa hubungannya? Ada orang yang diuji dengan kekayaan. Ketika punya kekayaan justru malah mainannya di tempat-tempat begitu, maksudnya Pak. Kalau miskin kan nggak mungkin ke sana karena masuk harus pakai duit. Nah, artinya apa? Ketika kita diberi oleh Allah kelapangan dalam bentuk materi, mampukah kita menjadi orang yang dermawan? Mampukah kita bersyukur untuk kemudian kita berbagi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, untuk digunakan di jalan Allah, berjuang untuk menegakkan li'ilal kalimatillah. Kalau itu yang dilaksanakan, berarti dia bersyukur atas nikmat kekayaannya. Tapi kalau sebaliknya buat maksiat, berarti dia zalim kepada dirinya, bahkan kepada hartanya. Nah, bahasanya zalim aja Pak. Saya nggak mau maaf, itu berarti durhaka, enggak, terlalu berat. Zalim atas diri sendiri dan kepada hartanya. Dan itu memang lebih banyak yang kepleset daripada yang selamat. Banyak orang yang justru lebih selamat ketika diuji dengan kemelaratan, kemiskinan, lebih dekat dengan Allah. Maka sejatinya apa? Itu bukan ujian loh. Hakikatnya justru anugerah. Ada orang dikasih sehat, yang ada itu keliling kayak gangsing kemana saja. Giliran dikasih sakit, nggak bisa kemana-mana, dikit-dikit astagfirullahaladzim. Ingatnya Allah, bangun tidur pakrek, Allahu Akbar gitu kan. Yang disebut dari bibirnya itu Allah terus. Yang dulunya nggak rajin tahajud, dari tahun tahajud. Yang dulunya nggak rajin duha. Yang dulunya nggak baca tasbih, sholat sampai beribu-ribu, jadi rajin. Maka sejatinya sakit itu, madorot itu, susah itu, miskin itu adalah anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya nukilkan dari hadis qudsi yang tadi saya sampaikan, yakni inna min ibadi laman la yasluhu illa al-ghina walau iftaqartuhu lafsadathu alaihi dinah. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada yang aku beri kekayaan, kalau dia dimiskinkan malah rusak agamanya, atau sebaliknya, kalau dia dimiskinkan malah jadi rusak. Kalau dia wa inna min ibadi laman yasluhu illal faqr. Ada yang juga ditakdirkan oleh Allah, dibikin oleh Allah fakir, sebab kalau dia kaya malah rusak. Maka intinya apa dalam hal ini? Tidaklah Allah memberikan apapun posisi kita, profesi kita, keadaan kita, itu adalah yang terbaik di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ij'alna wa ahlana wa awladana wa talamidana wa jama'atana hadha min ahli al-'ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa zayyinna bi akhlaqil Qur'an fahmil Quran lafdan wa ma'nan birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.